Finally, Oh, we have another intermission. Setelah sebelumnya kita banyak banget ngebahas soal kayaknya kita terlalu bias ke Mas Jokan gitu ya. Intermission kita penuh dengan jokan Padahal ya. cuma dua. Ya emang kita jarang aja sih Emang kita jarang intermission. aja. Iya. Tapi kali ini sebuah obrolan random yang terjadi antara gue dan Mamal ketika kita nonton Kyungsu di Malaysia kemarin. Kayak kita ketemu sama seorang teman, terus tiba-tiba gue bergumam lagu dari Muji Dosti Karaoke, Meredil. And then like saling Iya, nyahut. akhirnya nyaut kayak semuanya kayak terus akhirnya di situ kita kayak seru deh satu hari kita bahas film Bollywood aja di intermission. Didukung gitu. juga sama teman kita ya dong. Iya dong, bahas dong. Bahas gitu. dong. Tapi Udah deh. yang And aku it's also experimental. eksperimental betul. Karena kenapa? The Bollywood choice atau film yang kita pilih juga bukan yang dari yang sekarang lagi booming, misalkan dari Shraddha Kapoor atau Alia Bhatt Yes, atau that's siapa right. Deepika Padukone, Yeah. Ranveer, or the Khans, the Kapoors, all of those. No, it's just someone new. Tapi yang aku pertanyakan adalah why Mal? Why? Karena in terms of like production and the look of this movie itu tuh kayak it's so cheap man. Itu tuh kayak Film Indosiar. Ini tuh kayak film Indosiar. Ini tuh kayak budgetnya itu sama kayak Trinil. Kalau kalian mau tahu apa Trinil, nonton di Netflix. Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. Nonton pokoknya nonton. Dan kalau kalian mau tahu film ini juga apa judulnya, Maharaj, ada juga di Maharaj, Netflix. ada juga di Netflix juga. Dan aku kayak pas pertama kali Mamal menjual film ini ke aku kayak ngerasa oke. Gitu kayak Berhasil kan? Serius ternyata cerita seserius itu ya ceritanya gitu kan. Pas ditonton Gini, jadi so the movie is Maharaj, the title is Maharaj. I'm going to answer jangan ketuker sama film lain judulnya Maharaja. Yang Right. kayaknya itu well acclaimed. Iya itu banyak banget yang memuji yang film review itu dan juga diperankan oleh aktor kawakan The Tamil ya. actor gitu. Nah kalau ini dia itu salah satu nepo baby di Bollywood ya, anaknya Amir Khan. Kalau kalian tahu apalagi Kak? Dil Chahta Hai, Three Idiot, Dil Chahta Hai, Taare Zameen Par, yang terbaru yang remake Forrest Gump. yang gak berhasil sebenarnya di Bollywood. I think Really? Bollywood people don't like Yeah. box office wise. Nah. Ini kayak itu gagal. cuman kayak proyek ambinya Amir Khan. Amir aja ya. Again. Amir, akrab sama Yeah. Amir. I've been with Amir since months, so like True. I know him Yeah, nah really ini well. pun like what kind of pushes me to choose this movie is it's a bias thing man, like Right. it's Amir Khan's son, it's out of curiosity, jadi aku kayak penasaran banget ini anaknya akan se Amir Khan gak ya. Nothing in his trait physical, probably not yet in acting wise is like Amir Khan. Satu, gak mirip sama sekali bro. Enggak mirip. Like- Ini tuh Rami Malek kata aku mah. Bro looks like Rami Malek mixed with or probably trying so hard to look like Henry Cavill in some shot. Karena dia sekarang berhasil sih, beberapa Indians people call him like the Superman of Bollywood, you know? Really? Iya, in some shot he looks like kayaknya dia karena punya apa tuh yang wrinkle kayak the hair Di depan, strain ya, yang ya, di ya. depan kayak Clark Kent. Gohan kali itu Iya. Son Gohan itu bukan Henry Cavill. Ipin itu. Ipin mah Ipin di di atas ya. dong. Oke. Nah itu. Jadi karena penasaran banget gitu kan. Terus nothing about him looks like Amir Khan. Terus apa dong actingnya kali. So I push it. Oh iya, ternyata the theme is very interesting man. Like it really brings up a historical issue, social issue yang memang di sana tuh I think sampai sekarang juga masih terjadi ya. Maksudnya pelencengan atau apa sih namanya disebutnya kayak praktek ibadah which is Hinduism. Kalau di sana kan kebanyakan orangnya beragama Hindu yang pemuka agamanya tuh biasanya they are corrupted gitu, apa ya, Right. kayak mereka itu membisniskan, mengatasnamakan agama atau mencari apa simpati atau power, Komersialisasikan atau, agama betul. tersebut gitu ya. There you go. Jadi ya sesat lah ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar gitu. Banyak masyarakat yang udah berhasil aja ditipu dengan Yeah. jaya seperti itu. Nah, basically like the line
is tentang pemuka agama yang dituhankan ya. Atau enggak bahkan mungkin dirajakan. pemuka agama yang playing God gitu kali ya. Iya, Right. playing God, di mana setiap gadis yang terpilih oleh dia untuk sebuah ritual, namanya itu apa? Pengabdian ya? Kebaktian, yang ternyata itu this is another intriguing, infuriating case. Sebenarnya ini molestation gitu. It's pelecehan seksual. Right. Tapi bagi orang-orang yang tidak menyadari itu pelecehan seksual, ya anak perempuan itu sebenarnya terpilih. Betul. Coba kayak kurang serius apa dari sana? Dari premisnya beneran serius itu, makanya aku tidak menyangka kalau cara mereka membawakannya itu jadi kayak sebenarnya flat gitu kalau menurut aku dari entah mungkin apakah itu karena actingnya si Mas Junet atau memang like the story. Well, mungkin kalau aku nyalahin storynya aku nggak bilang membosankan. Aku merasa aku masih bisa menikmati 2 jam itu, menonton 2 jam itu dengan kayak I feel the emotion gitu, I feel the anger dan keputusasaan dari para pemainnya gitu. Cuman dan kemarahan juga terhadap praktek itu gitu. si villainnya gitu. Ya, that's true. Mungkin lebih ke karena kayak sebagai orang yang beragama lebih ke kayak merasa kenapa sih masih ada praktek yang membawa-bawa nama agama tapi malah disalahgunakan gitu. Mungkin itu juga yang pada akhirnya bikin penasaran kayak gimana sih ceritanya berkembang. Dan tadinya aku nggak ada pikiran kalau this is based on the true story. Aku tahu kalau misalnya di India itu ada banyak sekte-sekte seperti itu, tapi khusus untuk film ini aku nggak nyangka kalau ternyata ini tuh dari karakter orang beneran gitu. Sampai akhirnya aku sadar kalau iya ya kan, film ini dimulai dengan seorang narator kan yang menceritakan di tahun ini ada sosok bernama ini dan kemudian di akhir baru dikasih lihat kan kayak bukan fun fact, kayak sebenarnya di India informationnya ya sebenarnya di India itu nggak semua kok sekte itu menyimpang. Ada juga yang sampai sekarang tetap eksis tapi tetap menjalankan ya sebagaimana mereka biasanya gitu, tanpa ada permasalahan dan barulah ditampilkan orang-orang yang aslinya gitu kayak oke. That's interesting, karena kalau misalkan dari awal aku tahu ini sebagai sebuah film yang akan menceritakan tentang eksploitasi gitu, I'm not gonna watch it sejujurnya. Kamu kan bilang kayak ini tentang wartawan yang mengungkap praktik sebuah sekte gitu. Terus kayak oke. It works to get you intrigued, right? Oke gitu. Nah, dan bocoran itu semuanya udah langsung ditampilkan di awal gitu. Jadi kayak opening scene-nya langsung itu gitu. Jadi langsung to the point To sebenarnya. the point ya, benar. Jadi kayak ini cukup easy tuh untuk aku menikmatinya walaupun sangat berat sebenarnya temanya. Tapi ya Mas Junetnya aja sih kayak menurut aku. Yeah, I mean, I would like to say like what I like about this movie at first, and then after that, iya sih, kamu benar. The whole production itu kayak nggak matang menurut aku sih. Deliverynya ya, eksekusinya tuh kayak mungkin budgetnya tidak terlalu mumpuni untuk membuat project ini tuh believable, you know what I mean? Right. Sebenarnya itu film MD tahu. iya kan, kayak produksi MD can go further than this. Bahkan film MD lebih bagus CGI-nya daripada ini. Betul. Rudy Habibie itu bagus banget loh CGI-nya. Iya kan, Rudy Habibie siapa pemerannya? Reza Radian lebih convincing jadi Rudy Habibie ya. Reza Radian akan lebih convincing jadi Karsan Das juga menurut aku. Iya benar. Daripada Junaid kan. Sorry Junaid. Terus. What I like is that at the end, kan ini tentang kasus ya, pembawaan kasus. Sebenarnya yang melaporkan dan membawa ini ke pengadilan adalah si villainnya sendiri, si Maharajini, ya orang yang melakukan pelecehannya, yang prakteknya dikuak lah sama si jurnalis ini yang namanya Karsan Das. Dia justru yang melaporkan si Karsan Das untuk sebagai pelecehan nama baik ya kan? Bukan pelecehan, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan dan akan diuji ke ibaratnya ke tidak bersalahan atau kebersalahan itu si Karsan Das character, right? But at the end, of course, like the kenapa ini historical mungkin karena he wins gitu kan? Dia menang, si jurnalis menang dan dia tidak terbukti bersalah, dan hukuman buat si villain ini yang dari kasus itu ternyata
prakteknya emang terbuka, terkuak gitu ya, bahwa dia tuh selalu melecehkan perempuan sampai banyak yang hamil dan bahkan beberapa dieksekusi untuk kayak dibunuh gitu kan. Nah, orang-orang tuh dan pengadilan tuh nggak ngehukum di atas itu, tapi the social punishment that kinda kills him actually, dan mungkin pelan-pelan menghapus sekte itu ya. So they didn't really show us that where the table has turned, where the JJ, the villain itu become the suspect itu, jadi tersangka gitu. Di sana dia udah di kasusnya berhenti di Karsandas, tidak bersalah, dan sisanya adalah kayak ya udah dibiarkan dia dieksekusi masyarakat oleh yang kemudian mengambil keputusan. Iya, untuk tetap percaya sama dia atau enggak. Tidak. Iya. Dan itu terjadi dalam waktu yang cepat menurut aku, di mana ketika dia datang ke pengadilan, like everybody is still like worshiping him. Iya. Dan begitu pulang sampai orang pengadilannya kan bilang kayak ini adalah pengadilan yang paling besar, yang paling wow gitu ya. Yang pernah kita lihat. Terus kayak kenapa orang-orang ini sampai segitunya ya sama itu. Tapi kemudian mereka menyelipkan bercandaan tentang kolonialisme itu yang kayak yang tiap si pengikutnya bilang hidup JJ, keluarkan nggak itu lumayan lucu. Iya itu lucu. Tapi ya the whole production itu kayak nggak serius dalam menggarap film ini, dan yang paling mengganggu tuh sebenarnya ketidakkonsistenan acting dari si anak Amir Khan ini namanya Junid Khan. Yang mengganggu ketidakkonsistenan kumisnya sih. It's actually a real is it tempelan atau tempelannya? That's kayak tempelan deh. Is it changing? Soalnya ada. I didn't really. Aku nggak merhatiin loh. Ada Miss, kamu bias soalnya Miss. Ada Miss adegan. Ya aku kayak sayang gitu karena dia anak Amir Khan, gak tau kenapa deh. Kayak ada adegan kumisnya tuh terasa seperti huruf U banget, U terbalik gitu. Like terlalu curve gitu ya. Terlalu curve yang ketika di bawah philtrumnya ini, di bawah di tengah-tengah hidungnya ini tuh kayak nggak ada jenglokannya gitu, nggak ada cekungannya gitu, tapi di adegan lain tuh tiba-tiba ada yang keputus gitu, kayak gitu. Aku aneh-aneh aja yang dalam. Ya kan dia mau cukuran kan kayak oke, stylenya hari ini aku akan nyambung ke Speedo. Iya. Tapi but to be honest, your accusation about me was true, that I was biased dan juga kayak selama nonton kayaknya aku kayak I was trying so hard aku terlalu berusaha kayak ini anak Amir Khan. Iya, masa nggak bisa kamu berusaha acting untuk mencari pembenaran ya. Iya, like I justify his action. Padahal betul. Iya sih, banyak ya, masih banyak belajar lah, harus banyak belajar masnya. Dan aku kayak merasa but can I say something first though? Yes, sure. He's better than the dad in their debutant times. For real, have you seen Kayamat Se Kayamat Tak? That's Amir Khan's debut movie, right? And well, he's so cute there, but you know when he cry like he's trying Is so that hard a meme to about get it? out. Well, not as bad as Salman Khan when he was debuted. Right. But Amir Khan, this one I think for me, dia untuk sebagai debutan dia berani ngambil tema yang seperti ini, dan I think for his first movie it's forgivable. You know what? Right. He has like time ahead of him. Give Dia akan him a belajar. chance. Give him a chance. Give bro a chance to take another school time for acting. Right. What was about you? What you were about to say? Enggak, soalnya aku merasa memang dia butuh jam terbang sih kalau menurut aku. Yeah. Dan I don't really follow the like backstory of this man, karena is he like took acting class before atau gimana? He seems like coming out of nowhere ya. Iya, Tiba-tiba debut aja gitu. Dan ada banyak sekali adegan di film ini yang aku merasa ekspresinya itu tuh nggak sesuai sama konteksnya, sama situasinya. Dia belotot aja. Sampai aku berpikir kayak apakah sebenarnya karakter asli dari Karsandas ini memang kayak gitu ya, punya kecenderungan yang seperti itu gitu, dengan yang kayak maksudnya dia kan seorang reformis ya. Aku tidak merasa melihat dia semenggebu-gebu itu gitu. Ada momen yang dia memang sangat marah, sangat menggebu-gebu gitu, teman, kayak dari 10 level tuh dia cuma ada di 5 gitu. Pas adegan Kishori diangkat dari sumur, iya, itu kayak he doesn't even like react to this ex-girlfriend yang almost his fiance, yang dia tadinya mau ngomong ke Kishori bahwa oke, I'm giving you a chance gitu Iya, kan, tapi ternyata iya, keburu iya. mati. Harusnya kan dia aja waktu Kishori digituin sama JJ, dia marah he kan. came home and cry, right? Nah, Tapi ya. pas Kishori meninggal, dia kayak dan aku kayak sebel sama
the production team gitu. Kenapa Dibiarin. dia nggak dimarahin? Kayak no, you should react better, man. Ya kayak cut that Iya, shit. makanya aku retake. di situ aku makanya mulai aku sama kayak kamu pada akhirnya menjustifikasi juga kayak mungkin si aslinya orang ini memang ada di spektrum ini kah, makanya dia tidak dipermasalahkan kemudian A person with gitu. spectrum, like Iya, whatever that is whatever ya. that is gitu. Makanya kayak apakah iya gitu. Soalnya kayak aku pikir maksudnya build up-nya dari kecil tuh kayak dia selalu penuh pertanyaan. Udah ketahuan lah dia seorang yang akan membuat sebuah reformasi gitu. Iya, at least rebel lah terhadap sebuah sistem gitu ya. Betul. Cuman ya itu tadi kayak sekurang itu ya emosi dia tuh kayak terlalu cepat dipisahkan dari orang tuanya kataku. Iya, dan iya semua orang juga kan kayak ngebuang dia kan. Iya, Jadi iya, dia tuh kayak iya. numb gitu. Right. Karena kalau nggak ada Viraj karakter, si Viraj cewek yang kedua yang menggebu-gebu mencintai Dia tuh nggak ada emosi. Dia kayaknya nggak akan merasakan nggak emosi akan- apapun iya, menurut aku. kayaknya dia akan kayak lempeng aja gitu sampai akhir. Dia nggak akan merasakan komedi juga dalam hidupnya gitu kan, kelucuan-kelucuan kecil. Dia juga yang- nggak senyum loh dari Kisori meninggal sampai akhir. Iya sih. Di akhir dia Di kayak akhir dia senyum ketika dia menang. tipis Iya, kayak benar, dengan kumis benar, tipisnya itu. benar. Tapi do you think that Viraj character, the girl, I love her. she's good. Iya, I love Dan her ini juga actually. dia kayaknya baru deh, project baru. Maksudnya bukan yang pertama, tapi dia belum banyak. yang Alia Bhatt or Right, di Pika right. Padukone gitu, dia Yeah. belum banyak. Pas aku lihat history dia, oke, dia juga baru tapi udah matang deh kalau menurut aku. Kalau Ya yang, nggak? yang ini oke, mungkin juga Kamu karena harus nikah sama aku, yes or yes. Like the way she doesn't give the option no. Iya benar. And then, no, that's not on the choices ya, are so Right. cute. Ya, dan mungkin juga aku suka sama dia mungkin juga karena karakternya pun punya backstory yang cukup tegas untuk bisa membuat yang ngasih bumbu ke si Carson gitu untuk kayak ayo bersikap gitu. Dan aku tuh selalu suka sebenarnya sama karakter yang dia menyimpan banyak hal tapi dia memilih untuk kayak tidak terlalu mengungkapkannya sampai dia menemukan I think this is the right Alasan. moment gitu. This is Right, the right person. yes. Aku selalu suka sama kayak Iya. karakter-karakter yang kayak gitu. Dan ketika alasan dia, backstory dia kuat, terus dia juga refleksikan itu di aksi dia, itu kayak nyambung gitu. Sedangkan Iya. Karshan build up-nya udah kayaknya promising gitu kan, dari kecil anaknya begitu ya kan. Terus mengalami sendiri bahwa calon istri ya, Iya. ya kan, tunangan dia diperlakukan begitu, tapi dia tuh kurang apinya gitu lah. Kayak, Iya, ayo. betul. ayo Amir Khan kasih tahu anaknya kamu. What Suruh about tonton film. What about the main villain the Maharaj? Kenapa menurut kamu pembawaan orang ini tidak ditampilkan sebagai sosok yang playing God gitu? Aku tidak melihat dia menunjukkan sesuatu yang being dominant, ngerti nggak? Kayak being dominant dalam artian yang kayak He doesn't act big. Iya, he doesn't act big. Dia kayak trying to calm, always calm tapi senyum tapi yang kayak I will kill you tapi senyum gitu kan. Tenang aja, aku kan bunuh. Yeah, what do you think though, like about his demeanor? There you go. It works kah dengan dia begitu atau justru malah menurut kamu ngapain sih gitu? Aku merasa kayak di satu sisi aku cukup bisa kayak menikmati pembawaan dia yang kalem tapi dengan niat yang jahat itu. Cuman ada momen-momen di mana yang aku merasa kayaknya untuk tipe orang yang narsistik seperti ini harusnya trigger yang kayak gini bikin dia meledak gak sih? Aku tuh ada momen-momen yang seperti itu. Iya, Yang aku nunggu dia. Ini orang kapan akan meledak? Kok Meledak, selama ini iya, kalem dan senyum kalem terus. tapi killing gitu kan, tapi Iya, deadly iya, kan dia iya, tuh benar. aksinya. aksinya benar. Aku pengen ngelihat dia ya yang namanya villain ya harus ada kayak infuriated moment gimana dia Tapi tuh apakah itu boom gitu benar? loh. Tapi apakah aku nggak tahu charismatic leader tuh apakah selalu seperti itukah ataukah memang most of the cult leader kan selalu yang tampilnya itu kayaknya kalem gitu kan, bisa pembawa yang selalu mereka menjaga sikap supaya orang-orang itu tidak berubah perspektifnya tuh nggak image dia nggak rusak lah di mata orang gitu maksudnya. Bisa jadi sih karena dia juga berhati-hati banget ketika disarankan untuk udahlah eksekusi aja tuh si Karsan. Right. Well, if he's gone, everybody will turn immediately to us, ya kan? Dia Right. langsung orang-orang akan langsung tahu kita harus berhati-hati. Dia maksudnya dari langkahnya sebenarnya sangat kalkulatif gitu Kak. Mungkin dia juga ingin memperlihatkan itu dari ekspresi dia. Tapi aku tetap nungguin sih kayak momen dimana dia tuh kayak bang meledak marah gitu kayak dia tuh
paling gini dari senyum terus dia berubah ekspresinya ke yang flat. Terus we can tell that he's flat, angry tapi gitu. flat yang dalam artian terancam gitu kan. Ya, dia terancam, tahu dia iya. terancam, cuman dia nggak keluar gitu kayak nggak yang kayak akan kubalas, tunggu saja. Tunggu nggak saja. yang Oh kayak iya. gitu. Iya, Mungkin iya, itu hasil approach dan penggalian dia ya, hasil research aktornya gitu. Right, ya mungkin benar. Yang sebagai cult leader tetap harus berwibawa, tetap harus mindful, ya kan. Nah itu literally mindful dia tuh. Sebenarnya kalau menurut aku ya yang membuat Maharaj ini menarik tuh tema yang diangkat itu sih. Yeah. Bukan dari segi si cult leadernya ini sebagai sexual offender, tapi bagaimana agama itu bisa kayak ya mengacak-acak society gitu, yang kayak Iya, atau di mana disalahgunakan agama gitu. Nah, itu dia. Gimana agama tuh bisa digunakan sebagai alat iya, alat betul. untuk keperluan pribadi jadinya, Iya, untuk disanjung, untuk disembah, untuk dan sebenarnya ini yeah, sesuatu yang to gain power lah dan ini sebenarnya. sesuatu yang emang sangat awam di negara seperti India kan, dengan banyaknya keyakinan yang ada di sana. Maksudnya kayak oke, agamanya satu tapi alirannya apa dan itu sangat terbuka kan. Nah, aku tiba-tiba ada satu adegan aku ketika Kishori kemudian dapat realization itu sih kayaknya ya. Jadi kayak selama ini kan gue tuh worship him gitu sebagai sebagai apa keturunan dewa gitu, tapi malah dia yang ternyata punya bad intention sebenarnya gitu. Yang kayak di situ ada momen yang Kishori itu kepercayaan dia, keyakinannya dia tuh hancur gitu gara-gara dia baru menyadari bahwa orang yang dia tuhankan, yang dia anggap dewa selama ini tuh adalah ternyata penipu gitu. Nah, cuman aku nggak dapet heartbreakingnya di situ. Beda sama waktu pas aku nonton The Medium ketika si dukunnya itu ngelihat patungnya itu dihancurkan. Kayak orang yang hal atau entity yang dia jadikan percaya, pegangan yang dia gitu ya. pegangan ternyata bisa hancur gitu. It's heartbreaking. Dan dia nangis dan dia bilang kayak, gue tuh meminta semuanya tuh sama lo, gue percaya sama lo, tapi ternyata lo bisa hancur. Dan itu heartbreaking itu berasa. Sementara Kishori di situ aku berusaha untuk yang kayak menempatkan diriku di dalam sudut pandang dia gitu, yang kayak kenapa ya reaksi dia seperti itu, tapi aku nggak menemukan itu gitu. Dan dia juga kayak it's kind of shallow for Kishori to actually turn back against him. Mungkin karena terlalu cepat aja sih. Itu kayak adegannya ketika dia diterangkan kan, dia juga kecewa bahwa si Karshan kekasihnya itu meninggalkan dia karena dia menjadi mengabdikan diri kepada si JJ kan. Tapi JJ langsung kayak peluk dia dan bilang you're my favorite. Yeah, dan dia my tenang. favorite. Yeah, betul. Di sana kalau menurut aku terlalu cepat Dia mendengar ke ucapan yang sama dilontarkan ke adiknya, ke orang dan lain, terlalu cepat juga dia kayak harusnya bingung dulu dan kayak bentar gimana sih J gitu dulu kan. Ini dia langsung nggak ada momen dia memikirkan setiap kalimat atau setiap bantahan yang Karshan kasih ke dia bilang, gitu. Dia langsung kayak sadar, tarik adiknya keluar. Right. For me that's too abrupt. Iya benar. Dan langsung kayak ngadu ke adiknya bahwa kakak tuh malah sampai ditinggalin kekasih gara-gara JJ itu. Kayak kamu jangan gitu-gitu. Benar, terlalu out of nowhere, benar. Itu terlalu cepat aja gitu. Iya. Bahkan ada beberapa adegan lain yang menurut aku ini bisa dieksekusi lebih cepat, mereka malah in detail. Tapi ketika ini yang harusnya ini kayak turning moment, yang ini milestone dong buat Kishori, ya kan, dia selama ini kan pengabdi banget tuh sama JJ. Ternyata pas dia, benar kata Karon, tidak tergambarkan dengan baik kekecewaannya. Jadi kita nggak bersimpati banget ke si Kishori. Iya gimana sih, kayak misalkan kalau aku jadi dia mungkin meraung kali ya. Iya kesurupan kayak gimana gitu ya Kak. Aku ngeliat Do Kyung Soo aja aku ngereok. Masa ya kan? Kalau Tuhanku tiba-tiba dia tuh ternyata sex offender gitu, dan aku sebagai korbannya gitu. Masa gue nggak ngereok sih? Aduh gitu. Harusnya kan meraung-raung yang kayak cakar-cakar adiknya. Iya, bener, ini enggak ya bener. Dan tiba-tiba dead. Oke, for her to actually like end her life, oke lah. Mungkin itu bisa jadi ujung sebuah kemarahan gitu kan, atau ke tidak berdayaan, atau ya kan, mungkin juga perasaan bersalah dia terhadap, lebih ke perasaan bersalah dia ke Karshan sih sebenarnya, karena dia kayak ada satu momen yang dimana dia bilang aku sudah memberikan sesuatu yang harusnya itu milik Karshan gitu, dan aku nggak bisa ngambil itu balik gitu. Dan itu yang membuat dia jadi merasa terluka sekali. Tapi menurut aku luka yang disebabkan oleh
dia mengikhlaskan itu demi orang lain yang bukan Karshan, sama luka yang dia dihianati oleh Tuhannya itu lebih berat. Itu yang dihianati Tuhan. Iya, jadi Iya. kayak alasan dia untuk mati seharusnya dia dihianati Tuhannya, bukan dia kecewa karena dirinya sendiri sudah memberikan itu buat orang lain yang harusnya dimiliki oleh Karshan itu. Exactly. Iya. That's actually the exact words I'm also about to say. Tapi like let's fan cast this movie with the orang-orang yang sudah jam terbangnya udah kita percaya lah ya. Oke, kamu dong, kan kamu sebagai Bayangkan. kamu sebagai Okay, I want Karshan kamu to Miss be India kan, kamu played. Priyanka Chopra kan, kamu Miss India kan kamu. I want this movie to be played by si Karshannya tuh, oh come on, let's just cast the obvious, Shah Rukh Khan. Can you imagine him being Devdas aja, aku kayak kelopak-kelopak tau gak? Tau gak Devdas gak? Gak kan, ya udah. Nah si ini But he's too old, tapi bisa sih di CG sih. No, him in his prime time gak apa-apa lah. Ini kayak ini you cuma know, halu aja ya. Halu aja. Oke. Siapa yang kamu pengen cast sebagai Kishori? Yang bisa ketika sakit hati tuh kayak aduh kayak ngenes banget. Yang jadi Kishorinya Rani Mukherjee. Deal. Ya. Yang jadi Virajnya yang agak hahaha yang Karina Espa. Karina Espa deal. Cocok tahu Karina Espa di situ. Bukan Karina Kapoor. Iya sih, gutak-gitaknya bisa sih, iya. Enggak ya, Karina kurang chatty ya, kurang chatterbox ya. Dia chatterbox bisa, tapi kayak bukan chatterbox Viraj, kayak Kajol harus jadi Viraj sih. Iya, sih. Kajol lucu sih. Lucu jadi sih. so bring back the trio, the OG trio. The OG. Tapi kali ini The OG Kuchusatahe. But anyway, it's not Why? fair for Rani. But he died in Kuchusatahe and he died also in this movie. Right. No. Okay, now let's cast the younger one. You don't really know the younger ones ya, cowoknya ya. I want to cast Ranveer Singh, you know Ranveer, Ranveer ya, Singh, tahu Ranveer. Yang di Gully Boy. Ya, Ranveer. Ranveer Singh as Karsan Das. Ranveer kan? Ranveer kan? Yang suaminya Deepika sekarang. Suaminya Deepika ya. Ya, Kishori Deepika, Alia Bhatt Viraj. ya. Alia Bhattnya di Kishori deh. Alia Bhatt Kishori deh. Iya, kalau menurut aku Alia Bhatt kalau jadi Kishori menurut aku lebih ada depth gitu karakternya. She will look crushed Iya, as karena Kishori. kayak Kishori kan screen time-nya dikit, tapi sebenarnya peran dia besar kan. Perannya besar kan. Nah, menurut aku dia pematik Karshan iya, sebenarnya mah. Oke. Dibandingkan Alia jadi sosok Viraj yang cuman penggembira, aku lebih suka ngelihat dia jadi sosok yang pendek tapi penting. Ya, dan ingat ya adegan Alia waktu meledak di film Dear Zindagi? The way she expresses like her anger, her helplessness. Dia bagus tahu actingnya. She's good. Yeah. Dia pernah bermain jadi apa gitu kayak pokoknya filmnya tuh sama penculik, dia diculik, but then she experiences ini kayak Stockholm Syndrome. Dia sayang sama penculiknya. Dia memilih hidup sama penculik daripada hidup sama keluarganya yang selama ini pamannya he molested her waktu dia kecil dan dia nggak bisa ungkapkan itu ke siapapun. Right. Dan itu ketika meledak, man, Alia is so good. Nah, sebagai Kishori ketika dia dihianati Tuhannya, wah. Ya, itu. Jadi emang Oke, Alia. Aku pikir mungkin Virajnya susah. Budget film ini terlalu kecil untuk nge-cast big names. Yes. Atau mungkin maksudnya Alia kan juga punya rumah produksi sendiri ya. Terus Shah Rukh juga punya rumah produksi sendiri. Maksudnya kayak sebenarnya bisa lah pakai red chilies ya kan. Nepotisme dikit lah bisa sebenarnya. Aku pikir dia juga Junet juga nepotisme juga kan. Alia is a good nepo baby. Okay, she's the talented one. Yeah, she's the talented one dan dia tahu being nepo baby is not a very good deal di image gitu as a public image. Jadinya dia bikin sendiri gitu rumah produksi sendiri kayak I can do whatever I want in my production dan dia house, di hampir gitu. setiap project dia she's good. Jadi dia kayak well I'm a nepo baby but I'm the good one. Iya benar.